Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan sepertinya Bitcoin mulai sedikit rebound, dan kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, kemudian ekspektasi kita untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa. Namun sebelum itu kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,92 triliun dolar atau naik sekitar 2,96%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 41.300-an, Ethereum 3.122, BNB 424, XRP 0,73, Solana 105, Cardano 0,97, Terra Luna 88, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 81,29 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 5%. Top performernya adalah Avalanche dengan kenaikan 5,26% ke 81,29 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin price levels to watch as Terra buys 2.5k Bitcoin to nearly match Tesla. Jadi lagi-lagi Terra Luna membeli tambahan 2.500 Bitcoin guys. Dan di sini kita bisa melihat ada seorang technical analyst menyampaikan ke kita beberapa area yang menurut dia adalah key levels di Bitcoin sekarang. Yaitu adalah 45.500, 42.000, dan 39.600. Ya, ini menurut The Wolf of All Streets. Kalau menurut saya pribadi, mungkin levelsnya ya kurang lebih mirip ya, tapi lebih ke 40.000, kemudian 42, dan 46. Ya, kurang lebih lah, mirip-mirip gitu ya. Itu adalah beberapa key levels yang perlu kita perhatikan untuk Bitcoin sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari walletnya Dokkwon atau Terra gitu ya, kemarin itu mereka kembali menambah 2.508 Bitcoin, oke, dan sekarang mereka mempunyai total 42.400 Bitcoin guys. Jadi mereka sudah tidak jauh lagi untuk mengejar Tesla, oke, karena Tesla kan juga pemegang Bitcoin yang cukup banyak. Tetapi Terra Luna dengan cepat sekarang mengejar dan sudah hampir menyalip ke Tesla. Dan ya, kita melihat mereka membelinya kurang lebih harga rata-ratanya itu 39.871 dan value-nya adalah 1,69 billion dollar. Jadi mereka udah ya sebenarnya masih kurang lebih 15% sih ya dari target mereka yang katanya pengen sampai 10 billion dollar. Cuma mungkin itu nggak bakalan bisa cepat ya guys ya, perlu waktu mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun sampai mereka bisa mencapai angka 10 billion dollar. Jadi nggak sekaligus gitu. Ya mungkin di beberapa bulan ini kita baru akan melihat mereka yang nyampainya mungkin sekitaran 3 billion dollar. Baru mungkin beberapa bulan atau tahun kemudian baru bisa nyampe ke 10 billion dollar. Dan ya, itu adalah berita ringan pertama dulu untuk kalian. Dan sekarang kita bakalan masuk ke segi data on-chain. Dan rata-rata dari Will Clemente ya. Pertama di sini dikatakan only a few other times has Bitcoin reached the zone of heavy opportunity or green. This is also the longest time Bitcoin has ever spent in the zone. Jadi ini adalah entity adjusted dormancy flow. Kita memang sudah tahu juga bahwa sebelumnya baru ada kurang lebih 3-4 kali di mana kita melihat entity adjusted dormancy flow itu menunjukkan area undervalue. Atau bisa kita artikan juga area opportunity atau area kesempatan kita untuk mulai start masuk lagi ke market. So far, kalau kita lihat secara statistik, memang data ini cukup akurat ya dalam menilai area yang baik untuk kita start melakukan akumulasi. Dimulai dari tahun kurang lebih 2011, kita melihat daerah kurang lebih hijau di sini, kita mendapati area akumulasi yang baik alias heavy opportunity, dan kita mendapati rally ke atas. Di sini juga sama, di kurang lebih tahun 2015-2014, kita juga mendapati area heavy opportunity dan kita kemudian rally. Di sini juga sama. Kita rally, di sini juga sama, kita rally, di sini juga sama. Sebenarnya di bulan Juli kemarin kita sempat menyentuh area hijau sedikit, kemudian kita mendapatkan rally. Dan sekarang kita juga
mendapatkan area heavy opportunity. Oke, namun berbeda dengan beberapa kali sebelumnya, kita melihat kali ini heavy opportunity-nya ini cukup lama gitu guys. Dan kita tidak melihat hal ini di beberapa kali sebelumnya. Di mana beberapa kali sebelumnya paling hanya bertahan mungkin 1-2 bulan kemudian kita mendapati rally. Kali ini tidak. Jadi tentunya ada argumen gitu. Apakah data ini bisa lagi memprediksi secara akurat gitu ya? Ataukah kali ini sudah akan invalid? Oke, kalian silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian soal hal ini. Dan perlu kalian keep in mind gitu ya, walaupun kita masuk ke area heavy opportunity, bukan berarti kita dari sini langsung akan meroket ke atas. Karena kalau kalian lihat beberapa kali sebelumnya, walaupun kita masuk ke area hijau di sini, kita masih kadang-kadang mempunyai sedikit movement ke bawah sebelum kita mendapati reversal. Di sini juga sama, kalau kalian udah mulai masuk hijau sebenarnya dari sini, tapi kita masih down lagi sedikit sebelum kita naik. Di sini juga sama, kita udah masuk ke area hijau tapi kita masih down lagi satu kali lagi baru kita rally ke atas. Nah, apakah hal tersebut bisa jadi terjadi? Ya, menurut saya bisa aja gitu ya. Kalau misalnya kita membuat satu lagi low sebelum kita benar-benar rally lagi ke atas. Nah, kalau hal tersebut yang terjadi, ya mungkin kita akan bisa menuju ke sekitaran area 20.000 sampai 30.000 gitu. Baru dari sana kita akan rally lagi ke atas. Kalau saya pribadi, saya tidak masalah senario manapun yang terjadi gitu ya. Mau dia naik dari sini langsung juga oke. Mau dia turun dulu baru naik, saya juga oke. Kenapa? Mungkin kalian udah tahu jawabannya karena saya terus melakukan dollar cost averaging. Apalagi kalau misalnya datanya menunjukkan hal seperti ini, di mana kita berada di area heavy opportunity, maka size dollar cost averaging saya sedikit perbesar gitu dibandingkan ketika misalnya kita berada di area-area yang sangat tinggi. Ya saya tetap melakukan dollar cost averaging, tapi mungkin size-nya dikecilin gitu. Jadi nggak serta-merta dollar cost averaging, tentu ada strateginya lebih spesifik juga ada gitu guys ya. Dan kalian juga wajib melakukan melakukan settingan yang sesuai dengan planning kalian gitu. Kalian harus otak-atik sendiri planning mana yang kira-kira paling cocok untuk kalian sehingga kalian mampu untuk hold jangka panjang. Ini tidak bosan saya ingatkan untuk kalian. Sebenarnya aturannya simple banget guys, tapi kadang-kadang memang emosi kita itu mengambil kendali. Paling simpelnya itu gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan, settinglah portofolio kalian sedemikian rupa sampai kalian merasa kalian akan mampu hold portofolio tersebut hingga minimal 4-5 tahun ke depan. Oke, baik itu dari segi pemilihan koin, baik itu dari segi position size-nya, dan lain sebagainya. Oke, settinglah sesuka hati kalian sampai kalian merasa akan mampu hold jangka panjang. Simple seperti itu. Oke? Dan ya, ini juga menurut saya cukup menarik ya untuk dibahas, di mana ini adalah exchange net position change. Jadi kalau misalnya kalian lihat data ini, ketika ini drop ke dalam dan cukup dalam ke bawah, berarti pada saat itu atau di bulan itu jumlah Bitcoin yang ditarik keluar dari exchange itu sangat banyak. Dan dari tahun 2020 hingga sekarang kita baru mendapati 4 kali di mana kita mencapai area minus kurang lebih 100.000 atau kurang lebih 90.000 sampai 100.000 gitu ya. Dan 3 kali sebelumnya itu menghasilkan apa? Rally. Di sini, kemudian di sini kita juga rally, di sini kita juga rally. Gitu ya. Dan untuk kali ini kita juga melihat hal yang kurang lebih sama gitu guys. Di mana kita melihat net position change-nya itu juga kurang lebih minus 96.000. Kemarin kita ada sempat bahas ya. Dan ini adalah yang keempat kalinya sepanjang 2 tahun terakhir kita melihat hal ini terjadi. Jadi so far dari segi data on-chain sekali lagi belum ada perubahan sama sekali. Masih terlihat cukup bullish untuk mid term dan long term. Walaupun so far secara price action tentunya kita masih mempunyai potensi bahwa kita bermain di bear flag. Ada yang mengatakan kita akan drop di bawah 30.000 akibat the Fed akan lebih agresif dalam melakukan kebijakan moneternya gitu kan. Karena tentunya bulan Mei nanti diekspektasikan akan ada kenaikan suku bunga lagi. Oke, selain itu juga the Fed akan diekspektasikan untuk mengurangi balance sheet-nya. Ya, dan itu adalah yang membuat para investor sekarang galau gitu, pengen masuk ke market atau enggak gitu ya. So, yang terakhir, untuk kalian yang
pengen liburan, siapa tahu kalian lagi mumet gitu ya, atau kalian yang pengen dapat THR, kalian silakan ikutan event di Bybit. Menurut saya ini eventnya lumayan besar, di mana hadiahnya adalah 2 paket wisata ke Dubai, dan juga ada 8 orang yang akan mendapatkan THR. Bukan 8 orang ya, 8 hadiah THR. Nah, saya akan jelaskan gitu ya. Dan caranya itu gampang banget. Kalau misalnya kalian yang belum punya akun Bybit, atau yang sudah punya pun akun Bybit tapi belum pernah melakukan deposit, nah ketika kalian melakukan deposit minimal $50, ini khusus untuk deposit pertama ya, kalau kalian yang sudah pernah deposit yang nggak bisa dapat lagi. Nah, kalau kalian belum pernah dan deposit ketika event ini terjadi, minimal $50, kalian akan dapat 1 tiket undian. Kemudian, kalau misalnya kalian sudah punya akun dan sudah pernah deposit, jangan khawatir, kalian tetap bisa ikut dan kalian cukup trading minimal $10.000 dalam bentuk volume di derivatif atau future, dan kalian akan dapat 1 tiket undian. $10.000 dalam bentuk volume itu kecil banget guys. Karena 10.000 itu kalau kalian klik atau kalian buy atau short 0,3 Bitcoin itu udah sama dengan kurang lebih $12.000 volumenya. Jadi cukup 0,3 Bitcoin aja kalian udah berkesempatan dapat 1 tiket undian ini. Kemudian kalau misalnya kalian nggak mau future tapi maunya di spot, kalian bisa trading atau beli koin apapun di Bybit minimal $500. Kalian juga akan dapat 1 tiket undian. Nah, kalau kalian ikut kampanye Ramadannya juga kalian bisa dapat 1 tiket undian. Nah, nanti semuanya akan diumumkan di Telegramnya Bybit Indonesia. Nanti akan saya sertakan juga linknya di kolom description di bawah. Nah, hadiah undiannya itu adalah 2 pemenang untuk paket wisata ke Dubai. Kemudian THR 1000 USDT atau kurang lebih 14 juta rupiah itu untuk 1 pemenang. Ada yang 500 USDT, ada yang 300, 200, dan 50. 50 USDT itu untuk 4 orang pemenang. Jadi totalnya nanti ada 10 orang pemenang. Dan kalian bisa baca juga syarat-syaratnya di sini, apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Kalau kalian nggak dapat yang itu, kalian juga bisa ikuti yang lain. Hadiah kedua bonus dengan nilai total 70.000 USDT atau kurang lebih 1, sekian miliar rupiah. Dimana kalian cukup gitu ya melakukan deposit pertama minimal 20 USDT. Sekali lagi ini khusus untuk orang-orang yang belum pernah deposit di Bybit atau belum punya akun di Bybit. Silakan kalian daftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk dapat mengikuti event-event ini. Dan kalau misalnya kalian mengikuti yang ini, kalian deposit $20, kalian dapat ekstra 5 USDT. Tapi kalau kalian mau sekalian deposit 50 USDT minimal, berarti kalian bisa mendapatkan 2 sekaligus. Pertama, kalian dapat 5 USDT, kedua kalian dapat tiket undian yang tadi, gitu ya. Nah, yang ketiga juga ada total 10.000 USDT untuk kalian yang mengikuti tugas trading di spot dan derivatif. Dan ketika kalian mendapatkan volume perdagangan yang paling tinggi, kalian juga akan berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah sampai 10.000 USDT. So, saya rasa ini semuanya tugasnya gampang-gampang banget dan tidak ada salahnya kalian ikutan gitu. Siapa tahu kalian yang mendapatkan hadiah ke Dubai karena jumlah pemenangnya juga 2 gitu ya. Dan ya, kalau misalnya kalian tertarik, silakan kalian daftar dulu dengan link Bybit saya di bawah. Karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan lagi berbagai bonus tambahan. Dan nanti malam juga mungkin saya akan buatkan satu video lagi karena saya pengen jelaskan fitur Bybit terbaru yang nggak boleh kalian lewatkan gitu ya. Jadi stay tune terus, nanti sore atau malam saya akan upload lagi satu video untuk Bybit penjelasannya. Oke? So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari daily chart adalah tentunya pertama, kita sekarang berada di sekitaran 41.300-an. Yang kedua, kita terlihat memang sedikit tertahan di area trendline di sini. 3 kali bahkan kita mencoba untuk break dari trendline tersebut namun tidak mampu. So far trendline di sini terlihat cukup valid ya, lower trendline-nya di sini. Dan sekarang kita menuju ke area 42.000 yang tentunya merupakan area resistance lagi sekarang. Kemarin kan kita harusnya jadikan ini area support, namun karena sudah ditembus, sekarang kita flip lagi menjadi area resistance. Jadi untuk area terdekat ini adalah 42.000, perlu kalian pantau gitu ya. Video kemarin juga kalau kalian ada nonton, saya sudah sampaikan juga ke kalian ya. Beberapa hal yang menurut saya menjadi indikasi baik untuk Bitcoin. Pertama tentunya kita tertahan di area trendline di sini. Kemudian yang kedua juga kita melihat funding rates itu kemarin dominannya minus gitu ya, alias para
penjual atau short di future itu cukup agresif, dan itu biasanya berarti exchange atau bandar kemungkinan akan naikkan dulu sedikit. Untuk apa? Mencuci orang-orang yang short, gitu ya. Dan hal tersebut persis terjadi. Dan yang ketiga juga tentunya kita kemarin berpotensi membentuk apa? Double bottom. Kalau kalian yang belum sempat nonton, silahkan kalian nonton dulu video kemarin untuk penjelasan lebih jelasnya. Dan saya sampaikan ini adalah potensial setup bagi saya gitu ya. Dan saya akan masuk ketika kapan? Ketika sudah breakout dari neckline-nya di sini dan retest. Kalau kalian lihat di 15-minute chart, tentunya ini lebih spesifik ya. Dan ketika breakout di sini kita melakukan retest dan saya ada masuk sedikit di sekitaran sini. Targetnya sesuai dengan yang kemarin sudah disampaikan juga, kurang lebih adalah di sekitaran 42.000 kalau kalian tarik di sini. Oke, persis di angka 42.000. So far kita terlihat masih cukup baik di 41.300-an. Oke, walaupun ya kita agak sedikit kesulitan ya kalau kalian perhatikan untuk menembus sekitaran area 41.500 ini. Namun menurut saya belum banyak yang perlu dikhawatirkan dan saya masih expect Bitcoin akan at least retest ke area 42.000 di sekitaran sini. Dan ya, kalau misalnya kalian ada ikutan masuk juga, saran saya tentunya sekarang kalian udah boleh menggeser stop loss kalian ke area entry. Jangan sampai kalian mengambil resiko terlalu tinggi dalam keadaan market seperti ini gitu ya. Karena selalu saja ada chance bahwa kita di sini hanya membuat semacam dead cat bounce dan kita akan kembali drop ke bawah seperti yang terjadi di sini gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, sekarang kalian udah mungkin boleh menggeser stop loss kalian ke arah entry. Itu pun kalau kalian ada sempat masuk gitu ya. Dan yang perlu menjadi catatan untuk kalian juga adalah tentunya kita tetap pantau weekly chart ya guys. Hari ini kita udah di hari Kamis dan kita masih mempunyai waktu kurang lebih 3 hari untuk Bitcoin mampu close lagi di atas area key levels weekly chart di sini. Karena kalau misalnya kita sampai closingnya di bawah area ini, saya agak sedikit pesimis ya bahwa kita akan kembali langsung naik lagi ke atas atau kita akan menuju ke high baru. Tapi kalau misalnya kita close di bawah, saya malah lebih prefer mungkin kita akan kembali retest ke lower trend di sini gitu ya. Jadi akan sangat penting bagi saya untuk melihat weekly chart itu kembali closing di atas area ini gitu ya. Dan sebenarnya hal ini juga sebelumnya pernah terjadi di mana kita drop di sini kemudian hanya membuat wick kemudian kita naik lagi ke atas, bahkan 2 minggu berturut-turut kita membuat fake out ke bawah dan kita naik ke atas. Apakah kali ini hal yang sama juga akan terjadi? Who knows gitu ya. Kita harus melihat lagi nanti ketika di hari Senin closing weekly chart dan kita akan lihat lagi apa yang terjadi. Nah, salah satu juga hal yang menyebabkan hari ini Bitcoin terlihat menguat gitu ya, itu adalah juga tentunya US dollar yang sedang mengalami penurunan atau pelemahan sedikit koreksi gitu ya. Dimana ini juga udah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya korelasi antara US dollar dan juga Bitcoin. Dimana kalau kalian perhatikan ketika US dollar itu mengalami pelemahan seperti ini, biasanya Bitcoin bakalan naik. Dan itu yang kita harapkan terjadi gitu. Kemarin itu kita sempat mendapati semacam breakdown di sini. Tapi permasalahannya ini hanya fake out gitu. Oke, dan kita kembali membuat high baru. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah akan mendapati koreksi yang lebih dalam nyampe ke lower trend line di sini seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya di sini? Ataukah ini kembali hanya sekedar retest ke area support sebelumnya di sekitaran sini dan kita akan naik lagi ke atas. Nah, kalau misalnya skenario pertama yang terjadi di mana kita drop ke lower trend line di sini, maka menurut saya Bitcoin minimal akan bisa mencapai area 44.000 sampai 45.000 atau 46, sorry. Tetapi kalau kita sampai mampu drop atau breakdown dari ascending channel di sini, maka itu tentunya adalah pertanda yang sangat baik untuk Bitcoin. Apalagi kalau kita mampu break dari major support di sekitaran sini, itu akan menyebabkan Bitcoin kemungkinan menuju ke all time high gitu ya. Jadi tentunya ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alat juga untuk ya kita pantau gitu ya. Kita analisa juga chartnya US dollar di mana area key level berikutnya. So far tentunya kita melihat rejection yang cukup baik. Next area support tentunya akan berada di kurang lebih 12.300-an di sekitaran sini. Dan ya, kita bakalan pantau aja apakah US dollar akan terus melemah dan Bitcoin akan terus naik. Dan untuk Bitcoinnya, saya rasa belum udah cukup ini ya, jelas ya saya sampaikan bahwa saya ada masuk sedikit di sini karena setupnya adalah double bottom dan target pertama tentunya di sekitar 42.000. Sekarang juga untuk trade saya stop lossnya udah saya geser ke area entry. Kalau kalian ada ikutan sekali lagi kalian juga boleh melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi
hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. So far menurut saya belum banyak tanda-tanda bahwa kita akan kembali drop ke bawah, tetapi minimal kita akan nyampe ke 42.000 dulu, baru dari sana kita akan lihat lagi apakah kita akan mendapatkan rejection besar dari situ lagi, ataukah bahkan kita mampu break di atas area tersebut gitu ya. So, itu aja sih saya rasa untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen ikutan event di Bybit, kalian silahkan mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.